Salam, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita sungguh bersyukur karena kasih setia Tuhan mengumpulkan kita di rumah Tuhan dari berbagai kesibukan, keadaan yang kita hadapi masing-masing. Tetapi satu hal yang kita percaya, ketika kita datang dan berjumpa dengan Tuhan, tidak membiarkan kita pulang kecewa dan dalam keadaan kosong. Sesuatu akan Tuhan beri bagi kita, dan firman-Nya menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kita. Marilah kita bersama-sama. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang bagaimana memelihara persahabatan. Kita buka dalam Matius 7 ayat 12. Matius pasal 7 ayat 12. Setelah Bapak Ibu temukan, mari kita baca setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jika berbicara tentang persahabatan, minggu lalu saya disentani lebih banyak bicara tentang bagaimana membangun persahabatan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan bagaimana memelihara persahabatan. Kalau dulu bulan lalu saya khotbah 2 kali berbicara tentang membangun keintiman dan memelihara keintiman. Nah, minggu lalu saya bicara tentang membangun persahabatan, dan hari ini memelihara persahabatan. Dimulai dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, segala sesuatu yang kamu kehendaki. Kata segala itu sudah komplit. Supaya orang lain perbuat kepada kita, maka perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini bicara tentang feedback, hubungan, persahabatan. Persahabatan adalah sesuatu yang amat penting. Amat penting, baik itu di dunia bisnis, usaha, di dalam dunia pendidikan. Kalau di dalam dunia usaha bisnis, sangat perlu kita bangun persahabatan. Contoh, baik dia pemilik mall, pemilik toko, bisnis apapun, nanti dia akan info, di sana harga barang ini sekian, lebih murah dari yang selama ini kita dapatkan. Bagus sekali tuh dong. Nah, baru-baru ini ada orang di Wamena, saya kasih informasi. Bu, ini ada informasi. Apa itu? Mau nggak kirim barang ke Wamena? Saya tahu dia banyak tokonya. Kirim barang ke Wamena, berapa harganya? Ya, selama ini ibu ambil berapa ongkos kirimnya dari Jayapura? Sekian. Nah, ini jauh di bawahnya. Langsung hari itu juga dikirim 6 ton lebih. Hari itu. Nah, dalam usaha bisnis juga ternyata persahabatan bagus. Karena mahal informasi. Dan kalau bukan sahabat, gak mungkin saya kasih informasi yang berharga. Amin. Dunia usaha, dunia bisnis, dunia pendidikan begitu. Dunia pendidikan, di sana ada beasiswa, di sana ada LPDP, di sana ada buka fakultas yang baru. Dalam dunia pendidikan itu sangat perlu. Bidang birokrasi dan pemerintahan juga perlu persahabatan. Karena kita memiliki persahabatan, seseorang naik jadi kepala dinas, dia ingat, itu dulu teman saya waktu prajabatan, waktu baru masuk pelonco kuliah. Dia sahabat baik waktu kuliah. Jadi, hai mahasiswa, bersahabat baik-baik dengan semua temanmu.
Besok lusa dia ada yang jadi pejabat. Besok lusa dia jadi orang hebat. Kalau engkau bersahabat dari sekarang, besok lusa akan dia ingat kamu. Tapi kalau dari mahasiswa, oh kamu sudah tarik menarik dengan dia, kamu sudah ribut pacarnya, oh jangan heran ketika dia sukses, dia ingat kamu. Betul? Nah, jadi kalau udah tahu itu pacar temanmu, jangan ganggu, kira-kira begitu. Di bidang pemerintahan, di bidang pelayanan juga sama. Di bidang pelayanan kita butuh banyak teman dalam melayani. Ya drummer kita perlu banyak orang, supaya kalau satu ngambek puret gitu kan, kira-kira gitu ya. Betul ya? Nah, jadi perlu banyak. Di bidang yang lain, tamborin perlu banyak. Penerima tamu. Karena penerima tamu juga sesuatu yang amat penting. Bagaimana umat itu merasa nyaman, dia disambut, diterima, disapa. Tidak hanya sekedar ulur tangan bagus. Tapi kalau ditambahi lagi dengan kata selamat datang, kami senang Anda datang ke tempat ini. Siapa penerima tamu? Tadi penerima tamu menyambut Bapak Ibu, betul? Apakah disapa seperti yang saya bilang? Nah coba kalau Bapak Ibu langsung disambut, selamat datang Ibu, selamat datang Bapak, kami sangat senang menyambut kedatangan Bapak, silahkan masuk, saya antar duduk paling depan. Kalau bukan dia langsung berbunga-bunga, kurang cepat datang hari Minggu lagi gitu, supaya saya diterima. Atau bisa-bisa dia keluar lagi dulu, supaya disambut lagi satu kali lagi. Karena ada pelayanan yang bagus. Dia merasa diterima, dia merasa bersahabat dengan jemaat, dengan kita sekalian. Jadi dalam dunia pelayanan itu sangat penting. Berarti intinya semua kehidupan perlu menjaga dan memelihara persahabatan. Nah orang bisnis pernah bilang, dari saudara kita pebisnis Chinese lah, dia bilang begini, 1000 kawan, 1000 teman, 1000 sahabat masih kurang banyak. Jadi dia masih ingin terus bersahabat. Sudah 1000, kita baru 5 sahabat kita, wah kita nggak bisa lagi memelihara dia supaya tetap. Nah mereka bilang sudah 1000, dia ingin nambah lagi 1001, 1002 terus. Karena 1000 sahabat masih kurang banyak. Dan dia sambung lagi, satu lawan atau satu yang bukan sahabat, satu musuh sudah terlalu banyak. Kata lainnya, dia tidak ingin ada musuh. Itu di dunia sekuler, apalagi di dunia pelayanan. Tidak boleh ada musuh, tidak boleh ada saling menyakiti. Makanya di gereja kita Sentani dan di gereja kita di sini ada tulisan besar, dilarang sakit hati. Nah, jadi jangan pernah lagi kita ada sakit hati di komplek gereja ini. Keluar komplek gereja, kalau udah keluar bagaimana? Sama. Jangan udah keluar dari gereja baru bisa. Di komplek gereja dulu kita mulai, baru kita bisa berdampak keluar. Kalau sudah di lingkungan rohani nggak bisa kita jaga hidup kita, kita tidak bisa jaga hati dan pikiran kita, apalagi di luar. Ini kan sudah orang rohani ini semua, udah mirip-mirip malaikat. Amin. Nah. Memelihara persahabatan, bagaimana supaya persahabatan itu tetap awet? Awet, maksudnya tetap panjang, tetap terpelihara. Jangan hanya berteman hanya sebulan baik, bulan kedua udah gontok-gontokan. Begitupun kita bertetangga, hanya sebulan masih antar-antaran sayur, antar-antaran masakan. Bulan kedua aturan bau masakannya pun harum, dia bilang bau sekali, asap sebelah.
Padahal karena hatinya nggak matching. Nah, bagaimana memelihara persahabatan supaya tetap awet? Supaya tetap dekat dan makin mendekat. Dekat dan makin mendekat. Sampai nempel kayak. Jadi jaga hubungan yang baik, jaga hati. Saya berulang-ulang saya katakan, yang paling mudah mengampuni itu di DPR. Di DPR, biar mereka ribut-ribut, lihat di televisi. Begitu selesai ditutup sidang, itu semua peluk-pelukan, pergi ngopi. Habis itu besoknya pergi studi banding sama. Satu kamar lagi. Laki-laki dengan laki-laki maksudnya. Padahal tadi ribut-ributan. Jadi kalau mau studi banding soal pengampunan di DPR. Tapi kalau mau studi banding soal sakit hati dan sulit mengampuni di gereja. Iya. Kalau mau studi banding soal sakit hati sulitnya mengampuni di gereja. Untung tidak ada di GP Wilayah Timur. Di gereja lain. Benar. Tapi mari andai kata siapa tahu ada bibit-bibitnya mau tumbuh di hidup kita, kita kikis. Amin. Supaya persahabatan kita makin dekat dan makin dekat. Firman Tuhan sangat mendukung hubungan persahabatan ini, hubungan horizontal ini diatur sedemikian rupa. Sehingga pada ayat ini ditopang, disebutkan tadi dalam pembacaan kita, sebab segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada dia. Kalau kau tidak mau disakiti, jangan sakiti kira-kira. Kalau mau ingin menerima yang baik, buat yang baik. Itulah isi apa? Itulah isi seluruh, bukan hanya hukum Taurat. Isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ada dua kitab yang mendukung hubungan persahabatan. Disebut hukum Taurat, isi seluruh hukum Taurat itu. Jadi jangan kira, apapun yang penting saya baik dengan Tuhan. Ke tetangga, ke teman gak perlu baik. Yang penting baik dengan Tuhan. Siapa bilang? Isi seluruh hukum Taurat adalah memiliki hubungan yang baik. Feedback. Jangan harapkan hanya dia baik ke kita, kita gak baik ke dia. Tangkap? Itulah isi seluruh. Bilang sama-sama seluruh. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Jadi dipendekkan kitab para nabi, dipendekkan isi hukum Taurat, yaitu menjaga hubungan, membangun hubungan yang baik. Dengan siapa? Dengan tetangga. Dengan siapa? Teman kantor. Dengan siapa? Dengan teman sepelayanan. Dengan siapa? Terlebih teman satu rumah. Dengan siapa lagi? Adalah yang lebih spesifik. Teman satu tempat tidur. Siapa teman satu tempat tidurmu? Papi yang merasa mami, papi. Yang papi merasa papi, siapa teman satu tempat tidurmu? Mami. Jangan berharap bangun hubungan yang baik dengan orang lain. Teman satu tempat tidur gak bisa bangun hubungan yang baik. La ilaha illallah. Itulah isi seluruh, dipertegas, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Silahkan banyak kitab para nabi. Silahkan ada banyak hukum Taurat. Tapi isi intinya menjaga hubungan yang baik. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Hukum Taurat
itu langsung diberi oleh Tuhan kepada Musa. Tulis, Musa, di mana saya mau tulis? Dikasih Tuhan 2 buku tulis, tapi terbuat dari batu supaya kuat, supaya tidak pudar, supaya tidak ditiru, supaya tidak salah tulis. Tulis hukum Taurat 10. Tahu, ada yang bisa tahu? Saya kasih hadiah kalau bisa sebutkan 10 hukum Taurat itu. Itu bicara sebagian hukum kepada Allah dan sebagian kepada sesama. Ada 10. Ternyata kalau disimpulkan, menjaga hubungan internal itu sangat digarisbawahi. Dan kitab para nabi, ada nabi-nabi yang menulis kitab, mulai kitab Yesaya, kitab Yeremia, apalagi isinya semua ternyata menjaga hubungan dengan sesama. Dan dikatakan segala sesuatu, kata segala sesuatu yang kita harapkan dari orang lain supaya orang lain perbuat kepada kita, kitalah juga harus berbuat demikian kepada orang itu. Jika kita ingin dihormati orang lain, maka kita juga harus dihormati. Itu rumusnya. Jika kita menghormati orang lain, menghargai orang lain, maka pasti orang lain juga akan menghormati kita. Jika kita juga suka memberi, pasti juga kita akan diberi, karena hukumnya sama, sejajar. Apapun yang kamu harapkan. Namun Bapak Ibu Saudaraku, dalam praktek hidup sehari-hari banyak kita jumpai, tidak sedikit orang hanya ingin berharap dan menuntut. Memang ada kalimatnya, apapun yang kamu, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi memang ada yang kita harapkan dari orang lain, mungkin berarti orang lain pun ada yang diharapkan dari kita. Jangan hanya terus kita yang berharap kepada orang lain. Karena kalau terus orang lain yang ingin memberi, orang lain yang terus kita harapkan menghormati kita, menghargai, hargai saya, lalu dia enggak kita hargai gitu. Nah, itu sama dengan laut mati. Laut mati itu semua air dari pegunungan mana mengalir ke laut mati. Semua mengalir ke laut mati. Semua ingin dia nikmati. Tapi begitu sudah sampai air itu di situ, di kubangan laut mati, dia nggak pernah keluar lagi. Ini bukan hanya soal bicara berkat, bukan saja soal, ini bicara komplit. Jadi kalau kita pun ingin dihormati orang, si A menghormati kita, si B menghormati, si C menghormati kita, loh, lalu kita gimana? Laut mati dong, nggak pernah menghormati si A, nggak pernah menghormati si B. Nah, itu yang dimaksud. Jadi apa yang kita inginkan, kita harapkan dari orang lain, perbuat jugalah demikian kepada mereka, supaya kita tidak laut mati. Jadi gila hormat, jadi sombong nanti, jadi angkuh, hanya mau dihormati. Sama halnya dalam praktek hidup seperti bini Ayub. Bininya Ayub itu, bini itu apa? Istri Ayub. Istri Ayub itu, Ayub bilang begini di dalam Ayub pasal 2 ayat 10. Bisa baca, tampilkan dulu. Ayub 2 ayat 10. Sehingga sampai Ayub menyebut istrinya bagaikan perkataan bagaikan perempuan. Wah, bukan saya yang bilang. Ternyata istri-istri kalau tidak ada feedbacknya disebut dia bagaikan perempuan.
Saya nggak usah sebut lah, berat. Nah, demikian Ayub pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Wish, kalau ini saya baca, kalau yang tadi saya tidak sebut ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dengan bibir aja dia nggak mau. Makanya lambang kita di sana itu apa? Wah, bibir yang digembok. Hati-hati karena ini yang lebih parah ini. Sampai dia bilang, hai kau biniku, hai kau istri kekasihku. Istri dia cintai, bukan tidak dia cinta sama istrinya, sangat cinta. Tidak sedikit pun cintanya Ayub bocor kepada istrinya, walaupun istrinya seperti perempuan gila. Kita baru istri kita setengah gila, kita sudah tidak cinta. Bukan kita maksudnya, yang saya maksud di sini orang luar. Tapi bayangkan Ayub istrinya sudah seperti orang gila, tapi cintanya tidak. Bilang dulu kiri kananmu, cintamu jangan bocor. Saya kadang-kala melihat Ayub ini luar biasa. Saya bisa lihat bahwa sedikit pun cintanya tidak bocor. Buktinya kan ketika anaknya 10 ya, mati semua, betul? Mati semua 10. Cintanya tidak bocor, istrinya udah bicara sembarang, udah gak benar bicaranya, tapi cintanya tetap 100%, bulat. Biar ada anak gadis lewat di depannya, enggak. Biar dia lihat juga ada janda yang cantik, enggak. Buktinya ada. Bulat hatinya, tidak bocor. Buktinya apa? Anak pertama lahir. Setelah mati, kan lahir lagi 10 toh? Betul ya? Coba, enggak mungkin anaknya lahir kalau cintanya enggak penuh. Pernah saya konseling orang, dia bilang, Pak, dari dulu kami menikah cintaku enggak full sama dia katanya. Loh, kok bisa anakmu 7? Saya bilang. Dia bilang cintanya enggak full ke istrinya tapi anaknya 7. Gimana itu? Nah, Ayub itu sangat luar biasa. Sekalipun ada perkataan istrinya, itu sebabnya banyak di sini bernama Ayub. Karena cintanya sama istrinya, bukan pudar pasin tua, penuh, tidak bocor sedikit pun. Luar biasa. Jadi kalau ada anak kalian nanti lahir, bikin aja Pak Ayub lagi. Tak tergoyahkan Ayub ini sampai dia tidak berdosa dengan bibir, apalagi dengan perbuatan. Firman Tuhan lewat Rasul Paulus menjelaskan, ini Paulus lagi menjelaskan, hendaklah dengan rendah hati. Sama-sama katakan rendah hati. Ya, Paulus bilang hendaklah dengan rendah hati seseorang, saya menganggap orang lain lebih tinggi, lebih utama, lebih terhormat dari diriku. Ini Paulus. Padahal dia orang hebat, orang kaya, orang terkenal. Tapi dia mengingatkan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama, lebih tinggi, lebih terhormat dari dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Itu yang dia tulis dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Jadi supaya harmoni kita jaga. Ada hukum, ada norma supaya awet persahabatan kita. Jika kita mau menghidupi ayat firman Tuhan ini, kita akan
menjadi kebanggaan orang, kebahagiaan orang. Tapi sebaliknya, bila kita tidak mau menghidupi firman yang pertama dan yang Paulus katakan, maka kita akan menjadi sumber trouble. Trouble itu bukan seperti apel, makanan. Tapi trouble itu kata sifat. Jadi kalau kita tidak mau menjaga hubungan sesuai firman Tuhan, kita akan menjadi sumber trouble, sumber persoalan, sumber masalah dimanapun kita berkomunitas. Biar dia di kantor, percaya saya bilang. Biar dia di lingkungan, biar dia mungkin di gereja pun. Sampai pernah saya bilang, saya wawancara di Jakarta sih, bukan di sini. Pernah saya tanya, kenapa kalian pindah gereja? Dia bilang, aduh Pak, dulu kami itu gereja yang di sana. Lalu kenapa? Di situ bapak-bapaknya begini. Oh, baru kenapa lagi pindah ke sana? Oh, di situ ibu-ibunya begini. Oh, lalu kenapa lagi? Katanya pernah juga di sana berapa tahun. Iya, tapi di sana itu pemudanya begini-begini. Oh, baru kena ruas tuh. Jangan-jangan nanti jadi sumber trouble lagi di sini, saya bilang. Kalau begitu nggak usah di sini deh, saya bilang. Yang salah itu bukan gereja, kemungkinan mereka, keluarga ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dimanapun kita berada, kalau kita tetap menjaga norma Alkitab ini, norma firman Tuhan ini, maka kita akan menjadi sumber damai sejahtera. Kalau kita nggak masuk kantor 2 hari, dia akan cari kita. Wih, kayak sudah seperti sebulan ya nggak masuk si A. Kenapa dia nggak masuk? Aduh, dia sakit. Jangan-jangan dia langsung pergi izin dari kantor. Dia beli buah, hanya ingin melihat orang itu. Tapi kalau dia sumber trouble, begitu dia nggak masuk 1 minggu, dia bilang, aduh, coba kasih lama sedikit kah. Karena kalau dia datang selalu jadi sumber persoalan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, membangun dan memelihara itu sesuatu yang berkesinambungan. Kita membangun persahabatan dan kita memelihara. Kadangkala kita mengajak orang minum kopi, minum bandrek, apalagi minuman yang menonjol di Jayapura ini. Kopi, bandrek, saraba, apa? Saya kebetulan suka minum kopi, ya paling cari saja kalau mobil saya parkir di Janji Jiwa atau di yang di habis ini kopi tiam, ya paling baru itu yang kira-kira cari. Kadang-kala juga saya ajak orang datang minum kopi, teman, bukan karena sebenarnya saya lagi ada duit. Makanya istri saya itu sudah tidak pernah terima, dan dia sudah rela tidak terima gaji pensiun saya, karena dia sudah tahu pasti habis diminum kopi. Kadang-kala saya gunakan, saya habiskan bukan karena soal ada duit, tapi saya ingin membangun hubungan yang baik. Hubungan yang baik dengan siapapun. Jadi membangun dan memelihara persahabatan itu pun membutuhkan pengeluaran. Jangan takut. Karena persahabatan itu bukan soal bicara duit. Bukan soal bicara uang, bukan soal bicara siapa yang punya dompet. Tapi itu bicara hubungan. Bagaimana supaya langgeng, bagaimana supaya memiliki hubungan jangka panjang, bahkan sampai maut. Jangan seperti Ayub. Ayub itu ketika dia kaya, ketika dia sukses, berhasil, sahabatnya banyak sekali. Banyak sekali, tapi begitu dia udah kere, bangkrut, karena semua kejadian-kejadian musibah, semua menghindar, sampai dia tulis di dalam tulisan Ayub.
sahabat yang dulu dekat semuanya meninggalkanku katanya. Hanya memang Tuhan sahabat kita yang peduli. Jadi jangan heran juga kalau dulu waktu kita lagi sukses, bapak-bapaknya belum pensiun, banyak orang tinggal di rumah. Tapi begitu sudah pensiun, apalagi sudah meninggal, pasti nggak ada orang lagi yang mau tinggal di rumah itu. Nggak usah heran, itu sudah rumus alam. Ya puji Tuhan di rumah kami masih banyak orang, dan ada baru datang satu ini, berdiri dulu ini. Ini orang Kalimantan ini, namanya Ruga. Baru datang, baru bergabung, sudah kenalan tadi malam ya dengan pemuda. Tapi ya Pak, bisa saja suatu saat udah bekerja tinggalkan kami juga. Karena hampir semua yang di rumah kami yang sudah bekerja tinggalkan kami, dan itu bagus. Kan justru nggak bagus juga kalau terus di rumah kami. Supaya ada sirkulasi. Tidak apa-apa. Yang penting bukan karena ada konflik, bukan karena ada sesuatu yang salah. Nah, untuk membangun dan memelihara persahabatan, firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 9 juga berkata, pergunakanlah mamon untuk membangun persahabatan. Kira-kira gini ayatnya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Mamon itu bicara duit, dolar. Apa yang ada pada kita, kita gunakan. Sesekali umpamanya kita panen pisang, jagung dari Arso. Mungkin Benja bawa, Pak Gem ini ada jagung. Wah, itu juga membangun. Aturan besoknya saya mau marah jadi tidak marah kan? Betul kira-kira begitu kan? Membangun persahabatan dengan menggunakan mamon. Ayat firman Tuhan ini luar biasa. Sampai dia atur demikian. Aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus langsung. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Ikat. Bangun. Lestarikan persahabatanmu dengan mamon. Sesekali kalau engkau gajian, kau ajak juga Pak Gembala makan, tidak apa-apa. Itu juga membangun. Pak Gem, katanya Pak Gem mau sinode ya. Saya lagi dapat bonus ini. Ada nomor rekening Kak. Tapi minimal bangun ke teman-teman yang lain. Supaya besok lusa dibilang, ayo dong ke gerejanya dia baik sekali tuh. Tapi kalau bilang, jangan mau ke gereja dia, kikir sekali dia. Persembahan pun, dia nggak pernah beli persembahan. Beli rokok bisa 2 bungkus sehari. Persembahan 10.000 pun berat. Coba kalau rokok sehari 2 bungkus, berarti seminggu berapa itu? Rokok sebungkus katanya 26.000, 2 bungkus 52.000, seminggu kali 7. Berapa itu? 62.000 kali 7, 400 ribuan kan? Persembahan pun 10.000. Makan lagi dia jadi minus. Kan kalau dia makan lagi, ya bukan melarang, tapi maksudnya Alkitab saja sudah mengatur bahwa mamon itu punya peranan penting. Mamon punya peranan penting. Nah karena itu gunakan uangmu, berkatmu. Seperti pertemuan minggu lalu saya bilang, kadangkala saya bisa ibadah itu banyak sekali. Dengan tentu persembahan saya sudah ada seperti komitmen, selagi ada uang persembahan saya itu harus yang terbaik. Itu untuk Tuhan. Untuk dunia saja kita buat. Nah, betapa pentingnya kekuatan mamon sehingga Tuhan bilang, ikat persahabatan, ikat hubungan, ikat relasimu dengan menggunakan mamon.
Mammon itu sesuatu yang diharapkan di semua lini lapisan hidup ini. Coba dulu kalian umpamanya 2 orang bermitra dalam bekerja. Terus kamu dibawa minum kopi umpamanya. Padahal ada uangmu, sama jabatanmu, sama penghasilanmu. Tapi engkau tidak pernah percayalah. Bukan saja soal berkat ini yang akan makin dicurahkan kepada dia, tetapi akan terbangun image bahwa engkau itu kikir, bahwa engkau itu perhitungan berlebihan. Boleh perhitungan tapi berlebihan. Ke teman saja kita kadangkala harus didukung firman Tuhan untuk menggunakan mammon membangun persahabatan. Selanjutnya, suatu ketika Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat." Jadi Yesus coba membangun argumen betapa pentingnya sahabat. Jadi kalau umpamanya kalian pemuda di sini besok lusa sudah ada jadi kepala rumah sakit di sana, sudah ada jadi kepala puskesmas di sana, sudah ada jadi kepala apoteker pemilik apotek di sana. Kalian suatu saat berjumpa, ingat, kita dulu kan sama-sama di Narwastu. Satu sudah ada di Narwastu Sentani, satu sudah ada di Narwastu Jakarta, begitu. Ingat bahwa engkau membangun hubungan yang baik. Aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar. Ini bicara hubungan rahasia. Tuhan Yesus menyampaikan, aku menyebut kamu sahabat. Sebab segala sesuatu yang aku dengar dari Bapa telah kuceritakan, telah kucurhatkan kepadamu. Nah, di sini apakah pemuda, apakah bapak-bapak, ibu-ibu masih ada yang memegang rahasia sahabatnya? Ya mungkin kalau pertemanan masih beda. Enggak mungkin kamu berani ke temanmu kasih ATM dan kasih nomor PIN. Ke sahabat bisa. Apalagi ke sahabat satu tempat tidur. Betul ya? Atau ada di sini sahabat satu tempat tidur, artinya suami istri tidak saling memberitahu PIN. Sehingga kalau ada yang mati kesulitan. Atau enggak usah dulu PIN, HP. Handphone suami, handphone istri pakai PIN, tidak saling memberitahu. Setahu saya PIN handphone saya banyak yang tahu kan? Banyak yang tahu. Apalagi istri, apalagi suami. Amin. Jadi kalau jemaat anggap saya sahabat, nanti kasih tahu nomornya ya. Nomor PIN-nya. Yesus menganggap sahabat itu penting dan amat penting. Karena itu harus dirawat, harus dipelihara persahabatan dengan manusia, terlebih lagi dengan Tuhan. Kadangkala engkau memang harus berkorban perasaan untuk menjaga hubungan persahabatan. Tidak mungkin engkau bisa mengorbankan uang kalau engkau tidak bisa mengorbankan perasaan. Sama-sama bilang perasaan. Mari mulai kita korbankan perasaan. Jadi begitulah hidup dalam rumah tangga. Suami istri itu kadangkala karena saling mengorbankan perasaan demi pasangannya.
supaya bisa langgeng sampai maut memisahkan. Perasaan baru uang, dan mengorbankan semua. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjaga dan memelihara persahabatan kita dengan sesama, persahabatan kita dengan mitra, persahabatan kita terlebih dengan Tuhan. Dengan Tuhan kita jaga supaya tidak terlukai hati Tuhan. Kita jaga supaya tidak terlukai teman-teman sekeliling kita. Kita jaga supaya jangan terlukai orang-orang yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Baik lewat media sosial juga, jangan sampai kita buat statement, jangan sampai kita buat sesuatu yang melukai orang lain. Buatlah yang membuat orang lain bahagia. Wah, begitu ku baca statusnya jemaat Narwastu, begitu ku baca, ku dengar Facebooknya Narwastu, begitu ku baca, ku dengar apalah begitu orang-orang Narwastu, mereka rasa nyaman, ingin terus bersahabat dengan kita. Mari kita jaga persahabatan ini. Mari kita bersama-sama, kita akan berdoa dan kita nyanyikan satu pujian. Dalam bahaya kau menggendongku, engkau Yesus sahabatku. Sahabat yang baik. Dia bukan saja ketika kita sedang diberkati seperti Ayub, tapi ketika sahabat kita pun sedang kesusahan, jadikan kesusahan dia menjadi kesusahanmu. Jadikan kesulitan dia menjadi kesulitanmu. Jadikan penderitaan dia menjadi penderitaanmu. Sebab penderitaanmu pun, kesusahanmu pun akan menjadi kesusahan dia. Seperti firman Tuhan tadi berkata, apapun yang kita harapkan, yang kita kehendaki supaya orang lain perbuat, maka demikian jugalah kita perbuat.